Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal dan menjaga tubuh tetap bersih dan melindungi kulit dalam mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan dosen pengampu Dars Mega Lumingkewas S.Kep MKes. Dengan anggota kelompok, saya Faradinda Rambi, Tati aja. Saya Stefanus Komendong. Saya Maria Salome Sanamas. Saya Lydia Cindra Sanjona. Kita masuk pada latar belakang. Suhu tubuh adalah suatu keadaan kulit di mana dapat diukur dengan menggunakan termometer yang dapat dibagi beberapa standar penilaian suhu, antara lain normal, hipotermi, hipotermi, dan febris. Suhu tubuh kita seringkali berubah-ubah tanpa kita tahu sebab-sebabnya dan mekanismenya. Suhu tubuh manusia cenderung berfluktuasi setiap saat. Banyak faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi suhu tubuh. Untuk mempertahankan suhu tubuh manusia dalam keadaan konstan, diperlukan regulasi suhu tubuh. Suhu tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik atau feedback yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu hipotalamus. Apabila pusat temperatur hipotalamus mendeteksi suhu tubuh yang terlalu panas, ke suhu yang disebut titik tetap atau set point. Titik tetap tubuh dipertahankan agar suhu tubuh inti konstan pada 37 derajat Celcius. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kita akan masuk dalam seperti merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan karena berpengaruh kepada kesehatan tubuh dan psikis seseorang. Kebersihan dipengaruhi antara lain kebudayaan, lingkungan sosial, keluarga, individu terhadap kesehatan personal yang bersehat. Kebersihan diri atau perorangan adalah tindakan memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik. Kebersihan diri dan lingkungan merupakan kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan ini mutlak dibutuhkan seseorang, baik dalam kondisi sehat maupun sakit, untuk memberi rasa nyaman dalam dirinya. Tanpa kurang terpeliharanya kebersihan diri, berakibat gangguan fisik maupun gangguan psikososial. Status kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Pendidikan seseorang penting perannya dalam menentukan perilaku dan kebiasaan lingkungan, karena dengan perilaku yang baik, derajat kesehatan tentu akan baik pula. Akan tetapi, untuk menciptakan perilaku yang baik, diperlukan pengetahuan yang baik sebelumnya. Karena pengetahuan kesehatan akan berpengaruh kepada perilaku sebagai hasil jangka menengah dari pendidikan kesehatan. Next. Kita akan masuk dalam sistem suhu tubuh. Suhu tubuh adalah dengan menggunakan termometer yang dapat dibagi beberapa standar penilaian suhu, antara lain normal, hipotermi,
hipotermi, dan febris. Suhu dapat dibagi antara lain. Yang pertama suhu inti atau core temperatur, suhu suhu di kepala, dada, abdomen, dan dipertahankan mendekati 37 derajat Celcius. Yang kedua suhu kulit atau cell temperature. Suhu kulit menggambarkan suhu kulit tubuh. Suhu ini berfluktuasi dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Yang ketiga, suhu tubuh rata-rata atau mean body temperature. Merupakan suhu rata-rata gabungan suhu inti dan suhu kulit. Setia. Baik, kita masuk pada bagian B. Terus dapat datang dari lingkungan luar salinitas, suhu udara, kelembapan, cahaya. Alat penerima rangsang disebut reseptor, sedangkan alat penghasil tanggapan disebut efektor. Reseptor saraf yang paling sederhana hanya berupa syaraf neuron, tidak meliputi selubung atau selaput, mielin, dan dapat ditemukan pada reseptor rasa nyeri, free nerve ending, atau nociceptor. Berdasarkan lokasi sumber rangsang, yang pertama interoreseptor, reseptor adalah reseptor yang berfungsi memantau pH, kadar gula dalam cairan udara. Yang ketiga, eksteroreseptor adalah reseptor yang berfungsi menerima rangsang dari lingkungan di luar tubuh reseptor, penerima gelombang suara pada alat pendengaran dan cahaya dalam alat penglihatan. Keempat, hubungan antara reseptor dengan efektor dalam sistem syaraf. Reseptor biasanya berhubungan dengan syaraf sensorik, eferen, sedang efektor erat dengan syaraf motorik, eferen. Next. Bagian C, macam-macam suhu tubuh. Macam-macam suhu tubuh menurut Tamsuri. Hipotermi, bila suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius. Yang kedua, normal bila suhu tubuh berkisar antara 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang ketiga, febris atau pireksia, bila suhu tubuh antara 37,5 sampai 40 derajat Celcius. Yang keempat, hipertermi, bila suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius. Berdasarkan distribusi suhu di dalam tubuh, dikenal suhu inti, core temperature, yaitu suhu yang terdapat pada jaringan dala, seperti kranial, toraks, rongga abdomen, dan rongga pelvis. Suhu ini biasanya dipertahankan relatif konstan sekitar 37 derajat Celcius. Selain itu, pada suhu permukaan surface temperatur, yaitu suhu yang terdapat pada kulit, jaringan seputan, dan lemak. Suhu ini biasanya dapat berfluktuasi sebesar 20 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Dan saat ini akan dibacakan oleh rekan saya. Kokoh. Baik, saya akan melanjutkan. D. Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Setiap saat suhu tubuh manusia berubah secara fluktuatif.
Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama, exercise. Semakin beratnya exercise, maka suhunya akan meningkat 15 kali. Sedangkan pada atlet dapat meningkat menjadi 20 kali dari basal rate-nya. Yang kedua, hormon. Tiroid atau tiroksin dan triiodothyronin adalah pengatur utama basal metabolisme rate. Hormon lain adalah testosteron, insulin, dan hormon pertumbuhan dapat meningkatkan metabolisme rate 5-15%. Yang ketiga, sistem syaraf. Selama exercise atau situasi penuh stres, bagian simpatis dari sistem syaraf otonom terstimulasi. Neuron postganglionik melepaskan norepinephrine atau NE dan juga merangsang pelepasan hormon epinefrin dan norepinefrin oleh medula adrenal sehingga meningkatkan metabolisme rate dari sel tubuh. Yang keempat, suhu tubuh. Meningkatnya suhu tubuh dapat meningkatkan metabolisme rate. Setiap peningkatan 1% suhu tubuh inti akan meningkatkan kecepatan reaksi biokimia 10%. Yang terakhir, asupan makanan. Makanan dapat meningkatkan 10-20% metabolisme rate, terutama intake tinggi protein. Next. Bagian E, hal-hal yang mengganggu suhu tubuh. Hal-hal yang sering mengganggu suhu tubuh diantaranya disebabkan oleh yang pertama, demam. Mekanisme pengeluaran panas tidak mampu mengimbangi produksi panas. Demam terjadi karena perubahan set point hipotalamus. Yang kedua, kelelahan akibat panas. Terjadi apabila diaforesis yang banyak mengakibatkan kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebih. Yang ketiga, hipotermia. Peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk mengeluarkan panas. Yang keempat, heat stroke, terpapar oleh panas dalam jangka yang cukup lama. Yang terakhir, hipotermia, pengeluaran panas akibat terpapar suhu dingin. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Maria. F. Gejala-gejala hipotermia. Gejala-gejala hipotermia umumnya berkembang secara perlahan-lahan sehingga sering tidak disadari oleh pengidapnya. Orang yang mengalami hipotermia ringan akan menunjukkan gejala menggigil yang disertai rasa lelah, pusing, lapar, kulit yang dingin atau pucat, dan napas yang cepat. Jika suhu tubuh terus menurun hingga di bawah 32 Celcius, tubuh pengidap hipotermia biasanya tidak mampu menggigil lagi. Ini mengindikasikan tingkat keparahan hipotermia sudah memasuki tahap menengah hingga parah. Pengidap serangan hipotermia tingkat menengah akan mengalami gejala-gejala yang meliputi mengantuk atau lemas, bicara tidak jelas atau bergumam, linglung dan bingung, kehilangan akal sehat, misalnya membuka pakaian walaupun sedang kedinginan, kesulitan bergerak dan koordinasi tubuh yang menurun, dan napas yang pelan dan pendek. Next. Selanjutnya G, menjaga tubuh tetap bersih dan melindungi kulit. Kebersihan diri atau personal hygiene dan lingkungan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai manusia untuk selalu memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan kita agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Perawatan diri manusia untuk memelihara kesehatan mereka yang disebut hygiene perorangan. Secara umum, kebersihan diri atau mandi meliputi kemampuan membersihkan badan, memperoleh atau mendapatkan sumber air, mengatur suhu air mandi, dan mendapatkan perlengkapan mandi dan pengeringan.
Pada masa yang modern sekarang ini, tersedia berbagai cara modern pula berbagai perawatan kulit. Namun cara paling utama bagi kulit yaitu pembersihan badan dengan cara mandi. Perawatan kulit dilakukan dengan cara mandi 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Tentu saja dengan air yang bersih. Perawatan kulit merupakan keharusan yang mendasar. Kulit yang sehat yaitu kulit yang selalu bersih, halus, tidak ada bercak-bercak merah, tidak kaku tetapi lentur atau fleksibel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, kesimpulan suhu adalah besaran yang menyatakan panas atau dingin suatu benda. Panas adalah energi termis yang mengalir dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan suhu. Suhu inti tubuh sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Intensitas latihan juga berpengaruh secara langsung pada suhu tubuh. Semakin tinggi intensitas latihan yang dilakukan, makin tinggi pula peningkatan suhu yang menjadi pada tubuh. Dalam kondisi tersebut, suhu pada jaringan perifer tubuh, yaitu kulit dan otot, merefleksikan suhu lingkungan di sekitarnya. Kebersihan diri atau personal hygiene dan lingkungan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai manusia untuk selalu memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan kita agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Perawatan diri atau kebersihan diri yaitu personal hygiene merupakan perawatan diri sendiri yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan baik secara fisik maupun psikologis. Kebersihan dan perawatan diri baik dari bagian tubuh, telinga, mata, kulit, dan anggota badan lainnya harus tetap dipenuhi kebutuhan kebersihannya. Lanjut. Saran keseluruhan proses peningkatan suhu lingkungan, kelembapan udara dan suhu tubuh sangat berpengaruh terhadap tingkat dehidrasi tubuh. Jika hal tersebut dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Heat-exhaustion, heat-stroke, heat-asthenia, dan bahkan terburuk serangan jantung. Sebagai perawat, harus bisa memenuhi kebutuhan kebersihan dan perawat diri. Dan pasien supaya tetap sehat dan nyaman, tindakan yang akan dilakukan harus berdasarkan prosedur kegiatan tertentu supaya bisa mencapai tujuan dari konsep pemenuhan kebersihan dan keperawatan diri. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Diucapkan banyak terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.